akan dengar firman Tuhan. Katanya sudah dibisik-bisik 20 menit, saudara terkasih. Mari saudara saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu, sesungguhnya Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik Tuhan. Di mana pada hari ini boleh Engkau kumpulkan kami lagi di tempat ini, sehingga kami boleh mendengar puji-pujian kami bagimu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pun kami boleh berkumpul bersama-sama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah keberanian kami untuk menghampiri tahta-Mu Tuhanku. Karena kami percaya Engkau katakan yang demikian, di mana 2-3 orang yang berkumpul bersekutu bersatu nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan jika Engkau ada di tengah-tengah kami, kami percaya atas kami berdoa bahwa barang siapapun datang padamu pagi hari dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus tersembuhkan sakit penyakit kalian, seperti sakit Tuhan Ibu Farida, dan sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kansernya bersih dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadamu hari ini Tuhan, mereka sedang menghadapi masalah Tuhan. Ada masalah ekonomi, keuangan, keluarga, apapun bentuk masalah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu sehingga Engkau cakap dari setiap permasalahannya. Bahkan barang siapa yang datang dengan bingung Tuhan, kemana mereka tidak tahu perginya Tuhan, kemana mereka berjalan tidak mengerti Tuhan, dan sesat kami ini Tuhan, maukah Kau menyatakan sekali lagi bahwa firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, firman-Mu itu yang menjadi jalan kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ada satu saat itu Kau berkata-kata pribadi dan pas pribadi bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itulah yang menyembuhkan kami, firman-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu itulah yang mengubah hati kami Tuhan. Bahkan firman-Mu itu yang membawa kami Tuhan mengerti akan panggilan-Mu kepada pribadi lepas pribadi sebagai setiap kami di tempat ini. Memberkati panitia, memberkati hotel ini Tuhan, memberkati kami semua di tempat ini Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menyimpan firman itu dalam roh hati kami Tuhan. Kami boleh melakukannya Tuhan, kami boleh mengajarkannya kembali Tuhan. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya. Baik. Yang mau makan silakan makan, yang mau di luar silakan masuk. Waktu nggak banyak saudara terkait sekalian. Seperti Alkitab ngomong ada 5 orang bodoh, ada 5 orang bijaksana. Yang orang bodoh itu dia sibuk sekalian, sibuk sendiri, sibuk makan, sibuk apa, lupa menyediakan minyaknya saudara terkasih. Tapi orang pintar dia duduk diam, mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik, tidak sibuk sendiri, tidak makan minum. Itu orang pintar. Karena waktu dan saat itu ketika Tuhan Yesus datang, nggak ada orang yang tahu saudara terkasih. Saya harap waktu 16,37 menit ini saudara dengarkan baik-baik. Ada message yang sangat penting bagi kita semua, termasuk panitia. Bila perlu pintu ditutup. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus datang, memang pintu ditutup, tidak ada kesempatan lagi saudara. Karena saudara itu pilihan Allah saudara. Next slide please. Pilihan Allah. Kalau kita mengerti pilihan Allah, pasti ada tujuan Allah terhadap kita sekalian. Overhead projector, semua teman-teman yang di belakang, yang berdoa, yang menjadi admin, yang ada dalam perjalanan, pasti saudara terkasih. You are the chosen people. Engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau Tuhan tidak pilih kita, tidak mungkin kita bisa bergabung di FGBMFI. Kalau Tuhan pilih kita di FGBMFI, pasti Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa kita terus naik ke puncak kepada rencananya yang agung. Gimana kalau kita sudah dipilih kita nggak mau? Itu resikonya tanggung sendiri, bukannya tanggung Pak Dali saudara terkasih. Bukan Pak Agus juga. Mana Pak Agus? Agus di mana? Agus nggak ada, ketinggalan dia. Nggak apa-apa gitu. Kita lanjut. You are the chosen people saudara terkasih. Next please. Yang dengar Tuhan ngomong ini di dalam Yohanes 15:16, yang ngomong bukan kamu yang memilih aku,
tapi akulah yang memilih kamu. Maksudnya Tuhan yang memilih kita semua. Supaya apa, saudara? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada kita sekalian, saudara terkasih. Jadi ketika kita dipilih, ada Tuhan yang menentukan, ada tujuannya. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita pergi. Pergi itu apa? Menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Buahnya apa kita sekarang ini, saudara terkasih sekalian? Adakah saudara menjadi member di salah satu chapter? Adakah buahnya, saudara terkasih sekalian? Saudara menjadi presiden chapter, adakah buahnya, saudara? Kalau saudara menjadi ahli, adakah buahnya? Kalau saudara menjadi AP, MVP, NP, adakah buahnya, saudara terkasih sekalian? Gimana kalau nggak berbuah, saudara terkasih sekalian? Mohon maaf, kalau nggak mau pilih boyo, nggak guna, harus dipotong, harus diapa. Walaupun dia pilih, Yudas itu terpilih menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, tapi ketika dia tidak sesuai dengan rancangan Allah, dikasih peringatan. Yang makan sehidangan dengan aku itu, dia mau dia betray me, katanya. Dia mau mengkhianati aku. Tapi si Yudas ngomong apa? Bukan aku ya Tuhan, ya gitu. Mungkin saudara seperti Yudas juga, saya nggak tahu. Tapi yang merasa tahu bertobat. Nah, saudara terkasih, untuk apa kita datang ke tempat ini? Untuk berbuah. Berbuahnya apa? KPI-nya apa? Buah. Siapapun saudara hari ini harus berbuah. Saudara menjadi impact, bukan hanya impact. Saya pikir full impact kalau lebih cocok, bukan impactful, saudara. Full impact kita di tempat ini. Saudara harus jadi pengaruh, saudara terkasih. Gimana kalau kita nggak jadi pengaruh, saudara? Pak Andres ini nggak jadi pengaruh, saudara terkasih. Walaupun dia datang terlambat, saya nggak berani ngomong sama dia, karena dia teman saya. Iya kan? Teman Tuhan Yesus yang dikasih nasihat, saudara terkasih sekalian. Iya. Jadi apa? Kita harus berbuah. Gimana kalau kita nggak berbuah, saudara terkasih sekalian? Tuhan ngomong, sorry lah ya. Dia ngomong saudara terkasih, supaya apa? Kita berbuah, dan Tuhan Yesus itu dalam nama Tuhan diberikannya kepada kita apa yang kita minta. Kita harus berbuah, baru kita minta. Give and receive, terima dan kasih. Salah, kasih dulu baru kita terima. Kita terima dari Tuhan, kita kasih ke FGBMFI. Itu pelayanan. Gimana kalau kita nggak mau, saudara terkasih? Next please. Siapa ini Yusuf, saudara terkasih sekalian? Yusuf dari Arimatea maksudnya. Dia adalah orang yang kaya, saudara sekalian. Saudara adalah orang kaya, tapi kayaknya seperti Yusuf enggak. Yusuf ngomong, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi member FGBMFI lebih dari 1 tahun, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, saudara terkasih sekalian. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan Yesus menjadi kaya-kaya, saudara terkasih sekalian. Tapi saudara terkasih, saudara punya impact nggak terhadap FGBMFI? Punya impact nggak itu? Kalau Yusuf dari Arimatea, saudara terkasih sekalian, waktu itu terjadi kekacauan. Tuhan Yesus disalib, saudara terkasih sekalian. Sudah mati, saudara terkasih sekalian. Siapa yang mengurus mayatnya? Nggak ada, saudara terkasih. Kenapa? Murid-muridnya yang 12, saudara terkasih sekalian, ngacir semua, caw semua, saudara terkasih sekalian. Rumusan pertama, saudara terkasih sekalian, kalau saudara yang dipilih oleh Tuhan Yesus, saudara lari dari tanggung jawab, saya katakan yang pasti, Tuhan bisa memakai orang lain, saudara. Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan Dia tidak ada rancangan yang gagal. Kalau kita gagal, kita nggak mau taat, Dia pakai orang lain. Murid-muridnya di ring 1, kalau ring 1-nya Pak Dali, saudara terkasih, ada EVP, ada MVP, ada RP, saudara terkasih sekalian. Ada direktur doa, ada direktur NBCT, ada direktur semua, saudara terkasih sekalian. Kalau saudara nggak ambil tanggung jawab itu, saudara ngacir dari tanggung jawab itu,
Tuhan pakai yang lain, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus, karena dia melihat Tuhan Yesus disalib, nggak ada pengharapan lagi, mereka pergi. Satu, kalau saudara nggak ambil tanggung jawab itu, saya katakan, saya ulangi sekali lagi, Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai orang lain. Sebenarnya Tuhan sudah pilih kita, dia sudah perlengkapkan kita semua. Tuhan sudah siapkan kita semua, apa saja yang dibutuhkan oleh kita untuk menjalankan tugas daripada dia. Dia sudah sediakan itu semua. Siapapun saudara yang menjadi NP, Tuhan sudah siapkan. Saudara menjadi ambasador, Tuhan siapkan. Yang menjadi NVP sudah siapkan. Yang menjadi ID sudah Tuhan siapkan. Yang menjadi RP, Tuhan sudah siapkan itu. Menjadi NVP, Tuhan siapkan itu. Sebagaimana aturan yang ada. Kalau saudara nggak mau, saudara terkasih sekalian, saudara membangkang, saudara lari, Tuhan pakai orang lain, saudara terkasih sekalian. Mumpung hari ini Tuhan mengingatkan saya dan mengingatkan saudara sekalian, jangan lari dari tanggung jawab. Jangan lari, masalah boleh tetap ada. Apapun ada masalah, tapi bersama Tuhan Yesus kita bisa menyelesaikan masalah itu. Be strong in the Lord, in the power of His might, saudara terkasih. Yusuf, saudara terkasih sekalian, dia berani, saudara terkasih sekalian. Yusuf berani ambil risiko. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Secara politik, Pak Antoni Kutirai yang saya dengar suka banyak di politik gitu ya. Yusuf itu rugi secara politik karena lawannya Roma, lawannya para Farisi, lawannya para Saduki. Secara politik dia rugi. Tapi perhitungan politik rugi, perhitungan ekonomi rugi, perhitungan apapun rugi. Dia datang menghadapi Pilatus. Terus aku mau minta mayatnya Yesus. Secara politik dia bisa dituduh ini geng Yesus. Pertanyaan saya, saudara berani nggak ambil resiko rugi? Berani nggak resiko nama nggak baik, saudara? Berani nggak ambil resiko? Nah Yusuf ini berani, dia pemberani, dia berani, dia datang ke Pilatus. Kenapa Tuhan pakai dia, saudara terkasih? Dia punya kapasiti untuk itu. Namanya baik, dia orang kaya. Saudara dipilih Tuhan, hari ini diberi kekayaan. Saudara punya kapasiti itu untuk mengambil tanggung jawab tugas-tugas yang berat di FGBMFI. Perlu untuk apa Tuhan? Apa kasih saudara kekayaan? Yusuf diberi kekayaan supaya apa? Dia boleh menjadi alatnya Tuhan. Dia diberi keberanian apa? Menjadi alatnya Tuhan. Yudas gimana saudara terkasih sekalian? Dia diberi, tapi dia nggak mau jadi alatnya Tuhan. Dia jadi betrayer. Sama-sama saudara terkasih sekalian. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yudas menyangkal Tuhan. Petrus menyesal. Yudas menyesal. Petrus bertobat dan dipulihkan. Yudas tidak bertobat, dihancurkan. Saudara jenis Petrus atau jenis Yudas? Hari ini dari kemarin mungkin saudara menyesal, penyesalan tidak mengubah hidup saudara. Yudas menyesal, 30 ketipuan dia kembalikan. Petrus menyesal, dia terkejut. Tapi Petrus ketika dia menyesal, dia datang kepada Tuhan, dia perbaiki. Yudas dia menyesal, dia kembali lagi, dia bunuh diri. Yusuf dari Arimatea, saudara terkasih sekalian, dia kaya raya, dia berani, seperti member FGBMFI, sebagai leader FGBMF di tempat ini. Bisa gak? Bisa. Dia ambil hatinya, dia kasih, dia datang memutus Pilatus. Terus aku minta mayat itu. Untuk apa saudara? Untuk diurus sebagai dia juga berani, dia juga berkorban. Korbannya apa saudara terkasih?
kuburannya dipakai untuk Tuhan Yesus. Apakah mobil saudara, toko saudara, perusahaan saudara mau dipakai dengan Tuhan Yesus? Yusuf mau. Ya, makanya dia dicatat di dalam buku kehidupannya Tuhan Yesus. Mau nggak saudara dicatat nama saudara di buku kehidupan ketika Tuhan berjumpa dengan saudara? Kekayaan saudara hari ini nggak banyak gunanya, sampai ke liang kubur doang. Mobil saudara hari ini nggak banyak gunanya, sampai di liang kubur doang. Nama saudara hari ini nggak ada gunanya, sampai di apa dunia, sampai nafas terakhir aja hidup ini. Tapi tentang kekekalan, Alkitab mencatat Yusuf dari Arimatia, saudara terkasih sekalian. Dia bukan pendeta, dia bukan apa, dia orang kaya seperti kita, ya. Tapi dia berani, dia menyediakan kuburnya, sehingga Alkitab mencatat dengan tinta emas, dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu orang pintar. Orang bodoh gimana? Orang bodoh nggak ada di ruangan ini karena semuanya orang pintar, termasuk Pak Robertus. Satu saudara terkesan, kalau Tuhan nggak ambil, kalau saudara yang memiliki tanggung jawab dan sudah dipilih Tuhan nggak mengambil tanggung jawab itu, Tuhan pakai yang lain. Yang kedua, kalau men-men nggak ambil tanggung jawab, yang mennya itu, pria itu katanya, yang raja, yang nabi, yang apa? Raja, nabi, yang imam, yang nggak tahu tanggung jawab, Tuhan pakai ladies of the philosophy. Jangan pikir saudara terbut-terbut jangan saudara juga. Coba lihat saudara terkasih. In the critical time saudara terkasih, Tuhan pakai siapa? Maria Magdalena. Mana Maria? Maria kadang-kadang besar omong aja kan gitu. Waktu ada masalah caw dia. Pak Gus tadi dipanggil-panggil, Pak Gus nggak ada, lewat Pak gitu. Padahal dia yang nonton waktu saya 10 menit, tapi dia caw. Tapi nggak apa-apa, ampuni. Kenapa? Kalau pria nggak ambil tanggung jawab, Tuhan pakai ini soal fellowship mau apa? Lihat aja saudara terkait, next please. Masih ada selesai. Yusuf mengerti, dan Yusuf mengambil bayar itu, mengangkatnya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membalikannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan setelah itu memberikan sebuah batu besar ke pintu kubur, lalu pergilah itu. Kuburnya aja dikasih saudara terkasih sekalian. Next please. Apa yang terjadi? Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yang ketiga saudara terkasih sekalian, ketika men-men di tempat ini nggak mau bekerja, nggak mau mengambil jawab, doa saya saudara terkasih, itu yang saya tahu. Jangan-jangan next MP kita wanita yang pimpin. Ini pemikiran yang liar, betul. Ini menjadi doa dan kekhawatiran saya. Kenapa? Mainnya pada kacau, mainnya pada kacil. Dan aja Menteri Keuangan kita, saudara terkasih, Menteri Luar Negeri kita di Indonesia, Tuhan pakai wanita. Kenapa? Saya pikir mainnya nggak tanggung jawab. Pemikiran liar saya itu menjadi doa dan kekhawatiran saya. Kalau next MP di wanita, apa yang terjadi dengan anggaran dasar rumah tangga kita, saudara? Kalau di ruangan ini 80% wanita, 20% pria, saudara. Apa yang terjadi FGBM? Mumpung belum terjadi, mumpung belum terjadi, hari ini pria-pria di kita posisikan saudara pria menjadi pria. Saya menjadi pemimpin di posisi yang benar. Saudara ladies di posisi ladies menjadi penolong yang setia. Tapi kalau mainnya di atas ini tidak bertanggung jawab,